对烈天斩的领悟换，能帮我修炼。我竟然对周深的这是……到了这个机会，我定了3一定要拿回来，要告诉别人，这试试看。你可很好，周深，先我都不管，事后你想怎么付？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan dari yang kemarin, yaitu Donghua First Son in Love Vanguard of All Time atau Wei San Qiantao, si MC koplak dan lucu. Nah, di part kali ini kita semua bakal melihat nih. Wu Zhou itu membantu keluarga Qin yang sedang kesusahan. Jadi dia mencarikan seseorang yang dulunya sangat kuat untuk membantunya guys. Siapakah orang kuat itu? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat ayah mertua yang marah besar menganggap Wu Zhou ini seorang pengacau. Dia marah bukan main karena kalau Wu Zhou melawan Kuang Ping itu sama saja dengan bundir guys. Karena dia sudah mencapai roh non-innate tingkat 9. Tetapi Wu Zhou memastikan agar tidak perlu khawatir. Karena dia sendiri juga sudah berada di ranah yang sama dengan si Kuang Ping, membuat si ayah mertua terkejut bukan main. Dia pun menyuruh Wu Zhou agar ikut bersamanya ke arena pelatihan. Sesampainya di sana, si ayah mertua mengumpulkan kekuatannya mengeluarkan keterampilan bertarung kelas 3 serta menghancurkan tembok. Kekuatan ini membuat Wu Zhou cukup terkejut bukan main yang ternyata keterampilan kelas 3 bernama Tebasan Pembelah Langit itu merupakan peninggalan dari ayahnya guys. Jadi si ayah mertua ingin Wu Zhou menguasai keterampilan ini terlebih dahulu, baru dia boleh melawan si Kuang Ping. Sebenarnya sang ayah mertua tidak ingin Wu Zhou melawan Kuang Ping guys. Jadi dia menyuruhnya untuk menguasai teknik yang sulit ini supaya mengelur waktu. Tetapi tidak disangka dalam hitungan jam si Wu Zhou itu sudah bisa menggunakan Tebasan Pembelah Langit, membuat sang ayah mertua terkejut sekaligus marah. Marah dia guys, soalnya dia aja butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk menguasai teknik ini. Lah si Wu Zhou cuma beberapa jam doang ya kan? Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, Wu Zhou melanjutkan latihannya di gudang senjata. Dia menggunakan mangkok reinkarnasi membantunya mempelajari teknik Tebasan Langit yang baru aja dia dapatkan. Alhasil, cuma butuh waktu setengah hari, dirinya bisa langsung memahami jelas Tebasan Pembelah Langit dan sudah mencapai ke tahap awal. Dari situ dia menduga kemungkinan kalau dirinya terus-menerus mempelajarinya menggunakan mangkuk reinkarnasi hanya membutuhkan mungkin waktu 7 hari untuk membentuk ketiga pola Tebasan Pembelah Langit. Dan ketika itu benar-benar terwujud, maka si Kuang Ping bakal dia kalahkan dengan mudah. Dirinya tertawa senang bangga bukan main guys. Sudah begitu yakin bakal memenangkan pertarungan itu dengan mudah. Tidak lama dari itu, tiba-tiba istrinya tercinta Qing Mo itu datang menemuinya guys. Jelas membuat Wu Zhou bingung dong, ada urusan apa coba? Sampai-sampai Qing Mo datang kemari. Yang ternyata Qing Mo datang ingin memberikan informasi kalau sekarang Wu Zhou tidak perlu tidur di gudang senjata lagi. Tentu Wu Zhou bingung dong, kenapa coba? Dia mulai menduga mungkin istrinya ini sudah merasa kasihan kepadanya dan menginginkan tinggal bersama. Tetapi sayangnya ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Apa yang dia pikirkan tidak seperti itu guys. Di mana Qing Mo menyuruhnya agar tinggal di kamarnya sendiri, nggak boleh ikut tidur dengannya. Kepedean duluan dia.
无争。难道你是特意？老婆，你怎么？ Cimo juga memberikan informasi kalau bisnis keluarga Qin mereka itu sedang menurun drastis. Parahnya kalau mereka tetap seperti ini, keluarga Qin gak bakal bisa bertahan guys. Kemungkinan keluarga besarnya bakal berakhir menyedihkan seperti keluarga Zhao. Jadi Cimo ini sudah tidak punya waktu untuk memikirkan masalah percintaan untuk sekarang guys. Wu Zhou mendengarnya tentu bingung, karena dia tidak pernah mendengar soal keluarga Zhao. Nah, barulah Cimo menjelaskan nih. Di zaman dulu, ada keluarga besar yang sangat kuat di kota Lin'an mereka, dan nama keluarganya adalah keluarga Zhao. 真的没有心思，怕是会像以前的赵家那秦家的生意。我怎么没听说过？ Tetapi tiba-tiba patriark keluarga Zhao yaitu Zhao Shen berubah menjadi cacat dan keluarga Zhao auto terpecah belah guys sampai sekarang. Nah makanya keluarga Zhao pun hancur lebur, sudah tidak makmur lagi. Karena semua sudah dikatakan, Cimo pun pergi dari sana guys, menyuruh Wu Zhou untuk beristirahat. Wu Zhou bertekad untuk membantu keluarga Qin. Dia tidak mau keluarga istrinya bangkrut seperti itu. Nah, dari sinilah dia berniat mengubah pedang-pedang di gudang menjadi niat pedangnya supaya bisa dia jual. Tetapi sampai sekarang, dia sendiri masih belum bisa mengungkapkan niat pedangnya sendiri. Sehingga dia mulai berpikir keras nih, berencana bekerja sama dengan keluarga Zhao. 你还是早些回厢房休息算了。和你说这，现在还不能报，建议武器的事搞定才行。看来我得。 Setelah itu, Wu Zhou bergegas pergi ke suatu tempat yang sungguh terpencil di kota Lin'an. Di tempat itu, sungguhlah kumuh merupakan tempatnya para pengemis. Wu Zhou datang ke sini menduga kalau kemungkinan si Zhao Shen alias patriark dari keluarga Zhao pasti tinggal di sekitar sini. Tidak lama dari itu, dia melihat ada sekelompok orang yang sedang memukuli Zhao Shen. Karena si Zhao Shen nggak bisa membayar jatah preman pada saat dia mengemis. Dirinya pun dipukul habis-habisan dan dihina-hina guys. Ini sungguh berbeda ya. Awalnya patriark dari keluarga Zhao yang sungguh kaya raya, sekarang cacat jadi pengemis dan dipukul-pukuli. Wah, nggak kebayang tuh gimana perasaannya tiba-tiba berubah seperti itu. 真应该就在这里吧。 Wu Zhou bergegas mendekatinya. Dia mengatakan kalau sepertinya kondisimu sekarang kurang bagus ya. Tentu mendengar itu, sang preman meliriknya guys. Menjadi penasaran dari manakah bocah nakal ini berasal. Berani-beraninya Wu Zhou tiba-tiba mencampuri urusan mereka. Dia pun menyuruhnya agar segera pergi kalau tidak ingin dipukuli. Tetapi Wu Zhou tidak peduli. Dia penasaran apakah Zhao Shen ingin bangkit dari keterpurukannya dan balas dendam. Jelas, Zhao Shen menginginkan hal itu. Tapi sayang, meridiannya sudah rusak, jadi nggak bisa berkultivasi lagi. Wu Zhou menawarkan sebuah bantuan untuk bangkit kembali dan langsung mencoba menyembuhkan Zhao Shen dengan teknik penyembuhan 3 jarum pemulihan esensi meridian. Membuat si Zhao Shen bingung dong. Dia tidak percaya guys kalau sekarang dirinya bisa menggunakan meridiannya kembali. Tapi nggak cuma sampai situ. Wu Zhou menggunakan gulungan kuno yang ada di dalam dirinya untuk memulihkan kekuatannya Zhao Shen. Itu berhasil membuat tubuhnya Zhao Shen memancarkan sinar emas. Tidak lupa Wu Zhou juga memberikannya pakaian yang layak. Alhasil setelah penyembuhan itu selesai, tubuh Zhao Shen mengeluarkan aura yang sungguh menakutkan. Dia benar-benar pulih sepenuhnya guys. Para preman menyaksikannya sempat tidak percaya. Karena orang yang meridiannya rusak, itu nggak mungkin bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Mereka masih tidak mau percaya kalau si Wu Zhou itu benar-benar bisa menyembuhkan Zhao Shen.
Tetapi Cao Shen merasa sangat senang. Kesabarannya menunggu selama 3 tahun lebih akhirnya terpenuhi. Dirinya pun tertawa keras, ingin melampiaskan kemarahannya selama ini. Dia juga bertekad ingin mengambil kembali apa yang sudah hilang dulu. Membuat para preman langsung berlutut, memohon ampun guys. Tetapi sayang, sang Patria Cao Shen sudah tidak peduli. Segera dia kumpulkan kekuatan, menghajar ketiga preman langsung. Tentuar. Cuma butuh satu serangan, ketiga preman auto meninggoy guys. Namanya Patria ya kan, pasti dulunya sangat kuat. Dia merasa sangat senang karena dirinya sudah kembali. Wu Zhou menyaksikan itu juga ikut senang dan menyuruhnya agar ikut bersamanya saja. Tetapi si Cao Shen nggak tahu terima kasih guys, dimana dia tidak ingin diperintah oleh orang yang berada di ranah non-innate dan sampai mengancam Wu Zhou. Jelas Wu Zhou menerima ancaman itu. Segera dikumpulkan kekuatan guys. Tubuhnya langsung memancarkan aura emas dan muncul sebuah pedang emas besar di belakangnya. Membuat Cao Shen terkejut bukan main, karena ternyata Wu Zhou si ranah non-innate tingkat 9 memiliki niat pedang. Dia sangat bingung dong karena jelas-jelas Wu Zhou ini cuma berada di ranah non-innate. Tetapi kok bisa memahami niat pedang yang sungguh kuat. Wu Zhou hanya tertawa keras karena jelas dia bisa menyembuhkan meridiannya yang sudah rusak. Dia tegaskan kembali, tidak ada yang mustahil di dunia ini dan menyuruhnya untuk berlutut. Barulah Cao Shen terkejut guys. Dia berlutut langsung memberikan hormat. Wu Zhou menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Setelah melakukan hal itu, barulah Cao Shen bebas kalau ingin membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Dia juga memberikan sebuah surat dan menyuruhnya segera mengikuti instruksi dari kertas itu. Dan ternyata di dalam kertas itu bertuliskan guys, ada 10 kotak senjata niat pedang di pintu masuk gang. Jadi Cao Shen harus memberikan kotak senjata itu kepada keluarga Qin. Jangan pernah mengungkapkan identitasnya Wu Zhou juga. Jadi secara misterius gitu guys. Tentu membuat Cao Shen mulai penasaran sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan keluarga Qin. Nah, sebenarnya dari awal sudah jelas sekali. Wu Zhou ingin membantu keluarga Qin tapi secara diam-diam. Dia tidak ingin mengungkapkan kalau dirinya bisa membuatkan niat pedang. Jadi dia suruh si Cao Shen lah yang mengirimkan niat pedang yang sudah dia buat kepada keluarga Qin. Karena dengan niat pedang itu, keluarga Qin bisa menjualnya dengan harga tinggi dan menyelamatkan keluarga mereka ya kan? So, selesai dulu untuk part 17 First Son in Law Vanguard of All Time atau Wu Ying San Jian Tao. Seru sekali buat ceritanya, tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.